Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa karimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wa sahil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, pagi hari ini kita kembali diberikan taufiknya untuk ini Bu, untuk sama-sama kembali mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana salah satu ilmu yang kalau dilihat dari hukum belajar, yaitu sudah kita uraikan bulan lalu tentang belajar itu terkandung dalam 5 hukum, ya Bu ya. Ada yang sifatnya wajib, ya kan? Ada yang sifatnya sunnah, ada yang hukumnya itu haram, makruh, dan juga mubah. Dan insya Allah mulai hari ini, pagi ini, kita niatkan sama-sama untuk mempelajari salah satu ilmu Allah yang dimana kita sebagai mukallaf, sebagai hambanya itu wajib, hukumnya berarti wajib untuk mempelajari hukum-hukum Allah, baik itu di dalamnya itu ada tentang ibadah, tentang muamalah, itu kan, begitu juga tentang akhlak atau tasawufnya. Baik, mungkin kita langsung. Sebelumnya mungkin saya akan sedikit menguraikan tentang penulis, Bu ya. Jadi kenapa kita memulai dengan buku ini, kitab ini, yaitu Ar-Risalah Al-Jami'ah Baina Usuluddin wal Fiqhi wat Tasawuf. Jadi risalah itu namanya aja Bu, Ar-Risalah Al-Jami'ah. Risalah yang jami'ah itu kan mencakup, ya, yang mencakup apa? 3 hal penting dalam kehidupan kita. Apa itu? Usuluddin, yaitu tentang keimanan atau tauhid. Kemudian yang kedua itu tentang fikih. Kemudian yang ketiga itu tentang tasawuf atau akhlak. Makanya nama bukunya itu Ar-Risalah Al-Jami'ah, yang mencakup 3 hal ini. Baik, ditulis oleh siapa? Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi Ba'alawi. Jadi orang Yaman, ya Bu ya, Habib, salah satu Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi Ba'alawi, lahir 1069 Hijriah, wafatnya itu 1144. Nah, bagaimana beliau ini sirahnya? Beliau ini mempunyai guru yang tidak asing lagi, yaitu Habib Al-Imam Al-Haddad. Nah, itu Al-Habib Al-Haddad. Jadi beliau berguru dengan Imam Haddad selama 40 tahun. Jadi mulazamah kepada gurunya itu sekitar 40 tahun sampai wafatnya Imam Haddad. Di situ beliau belajar dengan Imam Haddad berbagai disiplin ilmu, salah satunya fikih. Tentang mulazamah ini penting, kenapa? Karena ilmu tanpa diambil dari seorang guru, itu kan kata Imam Syafi'i, man ta'allama min butunil kutub doya'al ahkam. Barang siapa yang belajarnya sendiri, baca sendiri, itu kan, ngedengerin YouTube, nah gitu kan, asal searching mana yang enak didengar, gitu kan, tanpa memiliki kapasitas yang cukup terhadap ilmu itu, kata Imam Syafi'i apa? Doya'al ahkam, itu akan merusak ilmu itu sendiri. Seperti Habib Zain, penulis ini, berguru kepada Habib Imam Haddad selama 40 tahun, maka kita
Itu kan saya juga di sini alhamdulillah saya sudah menghatamkan buku ini dengan guru-guru saya. Jadi insya Allah seperti dikatakan dalam hadisnya al-isnadu minad-din. Ya kan? Isnad itu adalah dari agama. Termasuk agama. Maka insya Allah saya akan menyampaikan apa yang disampaikan oleh guru-guru saya, bukan dari pengetahuan saya. Jadi insya Allah kita akan bersambung sanadnya sehingga semakin berkah ilmunya. Amin Allahumma amin. Dia bersambung sanad kita kepada guru-guru kita sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Pertama sebelum kita masuk ke bab pertama, untuk dapat keberkahan mu'alifnya atau penulisnya, kita baca muqaddimah ya Bu, atau pembukaan yang ditulis oleh Habib Zain dalam kitabnya, sehingga kita tahu apa maksud beliau dalam menuliskan bukunya, apa yang diharapkan beliau dalam bukunya ini gitu. Bahkan dikatakan Bu, Ar-Risalah Al-Jami'ah itu buku yang kita pelajaran ini, buku yang semua orang itu pengen membaca atau orang pun pengen mempelajari ilmu itu. Jadi, dan itu salah satu ciri dari ikhlas mu'allifihi. Salah satu kalau kita mau tahu orang penulis itu ikhlas apa tidak, diterima amalnya atau karyanya oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak, dilihat bagaimana kitab itu diterima oleh halayak umum. Gitu kan? Saking apa? Saking ikhlasnya beliau. Maka dikatakan yang mempelajari kitab Risalah Jamiah itu apa? Termasuk kitab futuh. Kitab itu banyak Bu Pak, tapi enggak semua kitab itu memberikan fathun, memberikan kemudahan gitu, pembuka untuk segala kebaikan. Nah, kitab Risalah Jamiah ini dikatakan kitab mubarak atau kitab akan dibukakan bagi orang yang mempelajari kitab ini. Itu merupakan doa daripada mu'alifnya, doa penulisnya. Jadi barang siapa yang mempelajari kitab ini, insya Allah akan diberikan futuh dalam hidupnya. Dan beliau itu ahlu doanya yang mustajab. Jadi Habib Zain itu salah satu wali yang kalau berdoa itu mustajab. Maka dalam bukunya yang beliau katakan dalam muqaddimahnya, saya berharap bagi orang yang mempelajari ilmu ini akan dimudahkan hidupnya. Maka semoga kita niatkan Bu ya, seperti yang saya pernah sampaikan bulan lalu, kita harus masang niat yang banyak, ya kan? Apalagi ini keberkahannya itu dimulai dari memulai sampai mengakhir. Biasanya di Mesir itu Bu, kalau mulai buku baru itu penuh. Saking apa? Keberkahan itu di awal dan di akhir, ya kan? Tapi ilmu harus dari awal sampai akhir. Gak bisa orang-orang datang di awal semangat karena lagi buka buku baru. Karena biasanya keberkahan itu awal gitu, awal dibuka. Itu kan dibacakan muqaddimahnya, dibacakan sirah mu'alifnya, sehingga semua mahasiswa itu di Mesir itu kalau ada syekh lagi buka buku, penuh, semua datang. Tapi habis itu minggu depannya berkurang ya. Soalnya karena buku itu kan dipelajari syai'an fasyai'an, pelan-pelan, gitu kan. Ilmu itu man akhadal jumlah, maka dia akan hilangnya juga cepat. Jadi kalau belajar banyak, maka hilangnya juga cepat. Jadi harus pelan-pelan. Nah, jadi sedangkan orang itu banyak yang apa? Datang awal, habis itu hilangnya, datang lagi pas hataman, gitu kan? Nah, semoga kita niatkan ya Bu, Pak. Semoga kita niatkan semoga mendapatkan keberkahan dari doa penulisnya. Semoga istiqomah. Ya, istiqomah, saya juga semoga istiqomah dalam membaca kitab ini dari awal sampai akhir. Karena ilmu itu nggak bisa kita tahu sir rahasia ilmu atau kandungan di buku ini kalau tidak dipelajari dari awal sampai akhir. Itu kata ulama bilang, kalau mau tahu sirnya, rahasianya, itu harus datang dari awal sampai akhir. Kalau ada uzur bisa dikodok, ya enggak kan?
dikodok, alhamdulillah direkam, ada fasilitas gitu. Jadi kalau kebetulan lagi ada hajat yang mendesak, kadang nggak bisa nih, tiba-tiba ada urusan keluarga, silakan biar ilmunya tuh nyambung. Jangan sampai hari ini kita belajar berwudu, cuma sampai syarat kedua, bulan depannya ketiga, dia nggak tahu tuh syarat pertama kedua, jadinya ilmunya setengah. Nah, jadi diusahakan ya Bu ya, dengan fasilitas yang sekarang alhamdulillah muyasar, mudah gitu kan, baik datang gitu kan, dimudahkan, baik juga dengan dikodok, dengan mendengarkan siarannya atau YouTube-nya. Itu. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai Bu ya, baca daripada muqaddimah atau pengantar penulisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini beliau memulai muqaddimahnya dengan apa Bu? Dengan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya saya lupa sedikit memberikan kenapa kita belajar fikih. Nah, saya lupa tadi. Kenapa? Karena dikatakan Bu, kata Imam Malik, kenapa penting bahkan wajib apa? Man tafaqqaha, barang siapa yang tafakuh, belajar fikih, walam yatasawwafa, tapi dia tidak belajar ilmu tasawuf atau ilmu akhlak, maka apa? Faqad tafassaqa, maka dia kemungkinan akan fasik. Jadi dia belajar fikih aja, tapi nggak ada belajar tentang akhlaknya, gitu kan, buku-buku akhlaknya, ngedengar siar rohani. Nah, kalau terlalu fikih terus, akan apa? Faqad tafassaqa, maka kemungkinan dia akan fasik. Apa itu fasik? Fasik itu adalah kebalikan dari orang adil. Orang fasik itu orang yang melakukan dosa besar atau dosa kecil yang kontinu. Maka kemungkinan orang yang melakukan dosa kecil tapi dia kontinu terus, maka itu akan naudzubillah kan fasik. Gitu. Kemudian tapi apa? Wa man tasawwafa, tapi barang siapa yang dia tuh belajarnya sukanya tuh apa? Belajarnya sukanya yang rohani-rohani aja. Ya kan? Maulidan. Oh, di mana-mana aja maulidan, majelis maulid dia pasti datang. Gitu kan? Atau apa? Tentang targhib, tentang apa? Ya kayak tasawuf itulah, akhlak gitu kan. Dia fokus banget, senang banget dia tentang ilmu-ilmu akhlak. Tapi dia apa? Wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah. Tapi dia males untuk datang kita apa fikih. Aduh, berat banget sih fikih, gitu kan? Sukanya yang sholawatan, hadroh gitu. Jadi dia meninggalkan fikihnya, enggak seimbang. Wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah, barang siapa yang dia hanya belajar ilmu tasawuf atau akhlak tapi meninggalkan fikih, faqad tazandaqa, maka kemungkinan dia akan jatuh kepada zindik. Apa sih zindik itu? Zindik itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan zindik itu orang yang nggak tahu agama, karena dia nggak mau belajar fikih, sehingga dia nggak tahu mana halal mana haram, sehingga dia akan apa? Dia akan ya ladinalah, seakan-akan dia nggak punya agama. Agama itu KTP aja dia, namanya dia Islam, tapi dia tidak tahu sholatnya itu benar atau tidak, itu kan, zakatnya, hajinya, nah itu dia tidak tahu. Maka itu bagi orang-orang yang meninggalkan fikih. Wa man jama'a bainahuma, tapi barang siapa yang mengumpulkan duanya, artinya seimbang. Ada kajian fikih, dia datang, dia semangat. Ada kajian tentang rohani juga datang. Maka apa? Faqad tahaqqaqa, maka orang seperti itu yang akan dapat hakikat daripada apa? Hakikat dari keilmuan dohir dan batin. Makanya kata Imam Syafi'i apa dikatakan kan? Faqihan wa sufiyan fakun laisa wahidan. Orang yang ahli fikih, orang yang tasawuf, fakun laisa wahidan. Nah, jadi jangan sampai salah satunya aja, gitu kan? Wa fa inni wa haqqallahi iyyaka ansah, maka sesungguhnya saya ingin menasihati kamu nih, kata Imam Syafi'i. Apa nasihatnya? Fadzalika qasid lam yadhuq qalbahu tuqa, karena orang
yang terlalu dia fokusnya atau belajar fikih aja tapi dia tidak belajar rohani, kata Imam Syafi'i apa? Fadzalika qasin, hatinya nanti keras. Ya kan Bu ya? Kalau dia terlalu gitu, dia suka banget tuh tentang kajian-kajian hukum-hukum fikih, ya fikih Syafi'inya, ya apanya, madhab lainnya gitu. Dia fokus banget. Maka kata Imam Syafi'i itu akan berakibat kepada hatinya yang keras, qasin. Gitu kan? Lam yaduk qalbuhu tuqa, hatinya tuh enggak ada ketakwaan, enggak ada rohani gitu. Enggak lembut gitu karena dia hanya fikih gitu. Wa hadza jahulun, tapi kalau orang yang hanya sukanya rohani gitu kan, buku-buku yang ya tentang hati, akhlak gitu kan. Wa kaifa jahlin yaslu, maka orang yang hanya tasawuf tapi meninggalkan fikih, maka bagaimana? Maka dia kan jahil, dan orang yang jahil dia tidak akan bisa yaslu, dia tidak akan bisa memperbaiki diri dia ataupun orang lain. Makanya dikatakan bahwa apa Bu? Orang itu nggak boleh, haram bagi seseorang melakukan akad jual beli, itu kan akad pernikahan, itu kan ataupun ibadah lainnya kalau dia tidak tahu hukumnya, tidak belajar tentang ilmu pernikahan, tidak belajar tentang rukun haji dan batal-batalnya haji, hanya ada manasik haji, gitu kan Bu ya. Itu untuk apa? Itu adalah wajib. Memang wajib, orang nggak boleh nyemplung gitu kan, atau masuk kepada suatu akad gitu kan, suatu muamalah, suatu ibadah kalau dia tidak mempelajari rukun dan syaratnya. Maka setelah tadi yang Ustaz bilang bahwa memang banyak sekali yang mengatasnamakan sudah belajar fikih gitu kan, karena fikih dari kitab apa banyak, tapi fikih itu diambil dari sumbernya, yaitu kitab-kitab fikih. Dan ulama Rabbani dikatakan di Sahih Bukhari dikatakan ulama Rabbani itu adalah ulama yang menganjurkan kepada muridnya untuk mempelajari ilmu itu min sigorihi ila kibarihi, dari ilmu yang paling kecil dulu, bertahap gitu. Jadi bertahap, nggak bisa langsung pengen apa Fathul Qorib ya, yang terkenal kan ya di Indonesia, di pondok-pondok itu Fathul Qorib. Kenapa susah dah nggak langsung belajar Fathul Qorib aja? Itu kan udah di tengah-tengah, orang kalau udah bisa Fathul Qorib udahlah gitu. Sedangkan dia, emang kamu sudah belajar Risalah Jami'ah? Belum. Ya langsung aja yang masyhur, yang terkenal, yang banyak dipelajari sama orang-orang. Nah, tapi ulama Rabbani tidak. Ulama Rabbani itu menganjurkan atau memulai ilmu itu dari sulamnya, dari tangganya, dari tahapannya. Dan itu sesuai dengan apa? Sesuai kata di kitabnya Fathul Mu'in dikatakan bahwa orang yang tafakuh, itu kan tafakuh dalam agamanya, itu termasuk orang-orang yang dipilih Allah. Orang-orang yang dipilih Allah, ciri bahwa Allah itu ingin kebaikan kepada seorang, itu digerakkan hatinya untuk mempelajari hukum-hukum Allah. Dan tafakuh, tafakuh ini Bu, taknya ini bermakna apa? Taknya ini bermakna syai'an fa syai'an. Artinya taknya ini bermakna takalluf. Orang kalau belajar fikih itu harus pelan-pelan. Kadang sehari itu cuma 1 lembar. Kenapa? Karena fikih itu artinya faham, pemahaman yang harus dalam, pelan-pelan, gitu kan? Dan harus taknya di sini artinya takalluf. Artinya harus dipaksa. Orang itu harus maksa diri dia, harus ada usaha untuk belajar fikih. Nah itu. Oke, kita mulai baca pengantarnya Imam Nawawi lagi. Habib Zain. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim di sini penulis atau Habib Zain, gitu kan? Itu memulai mukaddimahnya atau pengantar kitabnya dengan Bismillah, betul ya Bu ya? Kenapa? Enggak ngasal penulis itu, apalagi wali. Itu nulis tuh nggak ngasal gitu, ada tujuan tertentu, ada doa di situ. Makanya beliau memulai Bismillahirrahmanirrahim itu kenapa? Karena 2 hal. Pertama, iktidaan bil Qur'anil Karim, mengikuti
sunahnya Al-Quran. Al-Quran itu kan Bu, sunahnya kan selalu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surat Baroah, ya kan? Surat Taubah itu apa? Kata Imam Ibnu Hajar, haram memulai surat Baroah dengan Bismillahirrahmanirrahim di awal. Tetapi kalau di tengah-tengah dia memulai Bismillahirrahmanirrahim maka makruh. Itu kata Ibnu Hajar. Tapi kalau Imam Romli satu lagi mengatakan barang siapa yang memulai surat Taubah dengan Bismillah maka makruh, kalau di akhir itu boleh. Jadi intinya antara dua, kalau enggak haram, kalau enggak makruh. Selain surat Taubah maka sunnah kita mengawali dengan Bismillah, ya kan, dengan basmalah. Maka di sini beliau penulis memulai bukunya dengan Bismillahirrahmanirrahim sebagai iktidaan, mengikuti sunnahnya Al-Quran dan juga wa amalan biqaulin Nabi, dan juga mengikuti sesuai dengan hadis Rasul. Ya kan, hadis Rasul mengatakan apa? Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Jadi kata Rasul, segala sesuatu yang mulia tidak dimulai dengan bismillah maka dia akan kurang. Maka berangkat dari hadis Rasulullah dan juga berangkat daripada sunnahnya dalam surat Al-Quran itu memulai dengan bismillah, maka di sini penulis juga memulai dengan bismillah. Basmalah ini masuk. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hukum bismillah, Bu. Kapan orang itu wajib baca bismillah, kapan sunnah, kapan haram? Hukum bismillah itu ada 5. Hukumnya ada 5. Pertama, wajib. Kapan kita wajib baca bismillah? Kalau enggak baca bismillah maka enggak sah ibadahnya. Kapan? Yaitu ketika sholat. Betul enggak? Ya kan, karena sholat itu karena bismillah itu termasuk dari surah Fatihah. Maka kalau dia langsung alhamdulillahirobbilalamin maka tidak sah. Maka membaca bismillah dalam surat Fatihah ketika sholat hukumnya wajib. Itu hukum pertama. Kemudian yang kedua, sunnah. Kapan sunnah kita membaca bismillah? Ya tadi, seperti berangkat dari hadis kullu amri dibalin. Nah, segala sesuatu yang sifatnya mulia, seperti kayak beliau nih menulis buku, ya kan? Itu kan beliau memulai dengan bismillah. Nah, segala sesuatu yang ada ada syarafnya, ada mulianya, maka sunnah bagi kita memulai dengan bismillah. Nah, apapun itu ya Bu, artinya yang ada syarafnya. Yang ketiga, makruh. Hukumnya makruh, nggak boleh nih. Nah, semuanya dia bismillah. Padahal dia nggak tahu tuh yang dia lakuin ternyata makruh. Contohnya apa? Bisa ada contohnya orang tidur habis asar, ya kan? Orang tidur habis asar itu makruh nggak? Jadi tidur itu ada 3 Bu jenisnya. Ada qailulah, ya kan, yang kita sering dengar qailulah awal sebelum zuhur itu kan. Maka sunnah orang itu tidur biar apa? Biar malamnya bisa sholat. Ada juga apa? Ada hailulah. Hailulah tuh tidur setelah fajar sampai syuruk. Dia tidur tuh. Harusnya kan sunnahnya tuh baca zikir kan? Dari habis sholat jangan tidur. Itu karena hailulah itu hala bainahu wa baina rizqillah, menghalangi. Hailulah itu, kalau yang tadi kan qailulah, yang kedua itu hailulah, tidurnya habis subuh. Tidur habis subuh itu makruh. Nah, karena dia menghalangi antara diri dia dengan rizki, ya kan? Itu namanya hailulah. Yang ketiga ada ailulah. Ailulah itu artinya dari illah, sakit. Ailulah itu apa? Tidur setelah asar, sore-sore tuh, kecuali yang ngantuk banget gitu kan. Tapi ada orang yang memang kebiasaan dia tuh tidurnya habis asar, nggak tahu tuh gimana gitu kan orang. Nah itu sebenarnya makruh. Tidur habis asar itu makruh. Habis itu dia mau tidur biasa tuh dia pasti habis asar tidur. Udah pakai bismillah lagi, ya kan? Baca doa bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim katanya. Udah tidurnya makruh, membaca bismillahnya di suatu pekerjaan yang makruh. Maka makruh dia itu membaca atau memulai tidur dia itu dengan bismillah. Itu yang ketiga. Yang keempat apa? Haram orang
baca bismillah. Kapan? Ketika dia melakukan sesuatu keharuman. Gitu kan, naudzubillah. Misal, naudzubillah mencuri atau syurbul khamr, minum gitu kan, hal-hal yang haram lidatihi lah. Haram dari pekerjaannya itu mengharam gitu. Maka sok-sok gitu kan, pengen minum, pengen pergi ke tempat maksiat, yolah bismillah lah nyoba gitu. Masa bismillah di tempat yang dimurkai Allah gitu kan, atau bismillah melakukan sesuatu yang tidak diridhoi Allah, maka udah pekerjaannya itu haram, memulai dengan bismillah itu juga haram. Yang terakhir mubah. Kapan mubah Bu? Mubah itu kan berarti antara enggak mandub, enggak makruh ya Bu ya. Mubah. Mubah itu berarti untuk hal-hal yang biasa. Misal apa? Mindahin barang dari satu tempat ke tempat lain, ya itu mubah aja gitu kan. Lagi jemur gitu, sifat-sifat daily gitu kan, mindahin apa itu mubah. Artinya mubah tuh artinya enggak berarti bismillahnya dia itu enggak dapat pahala gitu. Dapat pahala ketika dia melakukan sesuatu mubah, baca basmalah, berarti nggak dapat pahala, usah dapat. Bacaan dia dapat. Tetapi iktiron membersamai bismillah dengan pekerjaan dia itu mubah aja, nggak disunahin gitu. Tapi tetap zikir dia membaca bismillah itu tetap tercatat. Gitu ya. Itu hukum bismillah dulu. Jadi ada 5. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bismillah ini juga kan termasuk manhutah. Kalimat-kalimat manhutah kayak basmalah itu berarti bismillahirrahmanirrahim. Ada hauqalah. Ya Bu ya, hauqalah apa? La haula wala quwata illa billah. Hayalatain. Hayalas shalah, hayalal falah. Nah, ini bismillahirrahmanirrahim ini juga termasuk kalimat-kalimat yang manhutah. Kalau dalam bahasa Arabnya singkatan itu basmalah bismillahirrahmanirrahim. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdu ini artinya berarti kan alfadus sana. Kalimat-kalimat pujian. Jadi kalimat pujian itu kalau dalam bahasa Arab Bu ada 3. Ada pakai alhamdu, ada pakai al-madhu, madhu itu juga memuji, ada pakai asyukur, bersyukur. Ya kan? Jadi orang tuh kalau memuji seseorang, memuji sesuatu itu kalau nggak pakai alhamdulillah, bersyukur, asyukru, yang ketiga pakai madhun. Beda. Kalau alhamdu itu apa? Untuk sesuatu yang laisa bikhtiyarihi. Nah, al-madhu. Jadi al-madhu itu misal kayak perhiasan. Perhiasan itu kan memang cantik ya, bagus, indah gitu. Nah, tapi kan cantiknya perhiasan itu bukan ikhtiar dia, bukan pilihan dia. Ada orang yang masya Allah cakep, cantik, ganteng gitu. Nah di situ temennya muji dia. Pujian temennya terhadap fulan ini karena keindahannya itu bukan keinginan dia terciptakan dengan indah. Jadi indahnya dia itu bukan ikhtiar dia. Seperti perhiasan cantik itu bukan perhiasan tuh pengen cantik, tapi memang khuliqah tercipta seperti itu. Itu namanya bukan alhamdu tapi madhun. Jadi memang karena bukan keinginan dia. Berbeda dengan alhamdu. Kalau alhamdu itu memang kita memuji sesuatu yang memang aslinya dia memang kayak orang alim. Orang tuh pinter gitu, orang tuh halim, orang tuanya lembut, berakhlak. Nah, kita puji dia karena keilmuannya, karena akhlaknya. Nah, pujian kita terhadap orang itu karena keinginan orang itu menjadi alim, keinginan dia, usaha dia menjadi orang yang berakhlak. Itu namanya alhamdu. Karena ada keinginan dari orang tersebut. Apa satu lagi? Syukur. Kalau syukur itu berarti apa? Fi'lun yunbiu an ta'dimil mun'im min kaunihi mun'iman. Nah, kayak kita bersyukur kepada Allah. Nah, itu juga pakai syukur. Dan manusia itu Bu apa? Orang itu kan ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahum. Orang itu abidul ihsan. Manusia itu pasti hambanya terhadap kebaikan. Artinya kalau orang itu dibaikin pasti orang itu akan jadi hambanya kita. Artinya pasti nurut sama kita. Nah, itu kan ciri-cirinya manusia. Makanya kata Imam Al-Busti dalam syairnya ahsin ilan nasi.
berbuatlah baik kamu kepada manusia, tasta'bid qulubahum, maka kamu akan mengambil hatinya. Jadi kalau kita baik sama orang itu otomatis hati dia itu udah kita pegang, ya kan? Karena manusia itu abidul ihsan, hambanya suatu kebaikan. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Hukumnya kapan kita mengucapkan alhamdulillah? Seperti bismillah tadi, hukum alhamdulillah itu ada 4. Yang pertama wajib. Wajib mengatakan atau mengucapkan alhamdulillah ketika khutbatul Jum'ah. Nah, orang khotib itu salah satu rukunnya itu adalah alhamdulillah. Maka kalau dia tidak mengucapkan alhamdulillah maka tidak sah. Maka wajib bagi khotib mengatakan alhamdulillah. Kemudian yang kedua, hukum mengucapkan alhamdulillah apa? Mandub, sunnah. Nah, sunnahnya sama seperti bismillah kepada segala sesuatu yang kullu amri dibalin. Segala sesuatu yang ada ketaatan, yang ada kemuliaan. Sama kayak hadis tadi, kullu amri dibalin la yubda'u fihi bismillah. Segala sesuatu kebaikan tidak diawali dengan bismillah atau alhamdulillah. Di hadis lainnya tidak diawali dengan hamdalah maka fawa aqta, maka dia akan kurang keberkahannya. Itu maksudnya aqta di sini ajdam atau aqta itu artinya naqisul barokah, keberkahannya kurang. Maka sunnah kita mengucapkan alhamdulillah kalau lagi dapat nikmat, kalau dapat apa gitu kan, hal-hal yang baik itu maka mengucapkan alhamdulillah sunnah. Kemudian makruh. Makruh apa? Ya ketika segala sesuatu yang makruh. Ketika segala sesuatu yang makruh seperti apa? Alhamdulillah fil amakinil mustaqdarah. Kayak kita lagi berada di tempat-tempat yang kotor, tempat sampah atau tempat apa, nah itu makruh tuh ngomong alhamdulillah gitu. Karena itu mahalul qadul hajat di toilet apa-apa yang sifatnya tidak mulia tempatnya, maka tidak boleh mengucapkan hamdalah atau bismillah, juga makruh. Kemudian yang wajib, mandub, makruh. Nah, haram. Kalau haram iya, kalau haram sama kayak bismillah berarti ya. Kepada nggak boleh dapat sesuatu yang haram dia alhamdulillah, padahal dia dapatnya satu dari maksiat, dapat uangnya naudzubillah dari uang haram, maka haram bagi dia juga mengucapkan alhamdulillah. Baik, itu berarti ada 4 Bu, ada 4 hukumnya hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Pujian untuk apa? Di sini tentang apa? Kita tuh harus jadi orang itu harus wafa. Wafa itu apa? Artinya kalau kita dapat kebaikan baik dari makhluknya atau dari Allah, maka kita harus naskur, harus bersyukur, harus membalas kebaikan itu. Gitu kan, harus membalas. Orang yang selalu membalas kebaikan dengan kebaikan namanya wafi. Berarti dia wafa, artinya nggak bakhil gitu loh. Orang dikasih kebaikan kok dia nggak membalas. Makanya dikatakan dalam hadis apa? Man asda ilaikum ma'rufan. Kalau kamu dapat ma'ruf, dapat kebaikan itu apa? Fakafi'uhu, maka kamu balas. Fa in lam takun maka fatumuhu fakafi'uhu biddu'a. Kalau kita nggak bisa balas dengan materi, kalau misal ada kita dikasih sesuatu yang dalam bentuk materi, kita tidak bisa. Maka apakah dalam hadis fakafi'u biddu'a, maka kita balas dengan doa, gitu kan? Karena memang adabnya itu apa, seperti kata di sini wa yukafi'u mazidah, harus ada wafa di situ. Nah, kita itu dituntut diajarkan untuk wafa agar apa? Agar kebaikan itu terus mengalir satu kebaikan dengan kebaikan lainnya. Kemudian wasallallahu ala sayyidina Muhammad. Di sini tentang wasallallahu ala sayyidina Muhammad. Nah, sayyidina Muhammad, maka secara adab kita harus menyebutkan sayyid ketika kita mendengar atau mengucapkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan bakhil Bu, jangan jadi orang-orang yang keras hatinya, nggak mau menyandingkan kata Muhammad dengan sayyid. Itu kan, maka secara adab seperti beliau di sini dalam mukadimahnya wasallallahu ala sayyidina. Jadi iktiron artinya
nyandingin gitu, nyandingin Muhammad dengan Sayyid. Sayyid itu apa? Sayyid itu kan tuan ya Bu ya. Sayyid secara bahasa itu kan tuan. Nah biasanya Sayyid itu tuan, kalau kata bahasa Indonesia itu tuan, itu memiliki 4 makna. Sayyid itu maknanya ada 4. Yang pertama apa? Orang yang biasanya Sayyid itu pasti dia man aktsara atba'uhu, orang yang selalu banyak pengikutnya. Orang yang kalau pengikutnya banyak, punya apa ya, pengikutnya apa aja gitu ya, murid ya apa yang bekerja sama dia atau ya jemaah atau apa, itu namanya sayyid. Man aktsara atba'uhu, yang banyak pengikut. Kemudian makna kedua, sayyid itu juga apa? Man tafazza ilahi an-nafsu inda syada'id. Seseorang yang kalau lagi kesulitan itu pasti perginya ke orang ini. Itu namanya sayyid. Man tafazza ilahi inda syada'id. Jadi orang kalau lagi sukar, lagi resah, lagi stres itu perginya ke dia. Nah, itu namanya sayyid. Itu makna kedua. Yang ketiga apa? Al-halimul ladzi la yastafizul ghadab. Orang yang lembut, yang dia itu enggak terkecoh karena kemarahan. Nah, jadi dia enggak pemarah, dia lembut, itu juga sayyid. Jadi sayyid itu orang yang al-halim, orang yang lembut, yang la yastafizul ghadab, yang dia tidak akan terkecoh dengan kemarahan. Yang keempat, maknanya sayyid apa? Man sada qaumahu. Artinya memang dia itu selalu berbeda dengan yang lainnya. Dia kayak lebih berakhlak, dia lebih apa gitu. Itu makna sayyid yang keempat, yang beda dari yang lainnya. Sayyiduna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wa ala alihi itu apa Bu? Berarti keluarganya Nabi Muhammad SAW. Ali itu berarti kalau dalam sholat itu wa ala alihi apa hukumnya? Baca wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, baca sholawat itu kalau dalam madhab kita, madhab Syafi'i itu wajib di sholat, tapi selain di sholat itu tidak wajib, ya kan? Jadi membaca sholawat itu di tahiyat akhir, itu kan rukun, itu wajib, gitu kan? Itu di madhab Syafi'i. Fi hayatihi walau marrah, sekali. Nah, kalau di luar sholat itu sunnah aja, tapi minimal dia menyebutkan sholawat dalam hidupnya itu sekali dalam seumur hidup. Kemudian wa ala alihi, kepada keluarganya. Jadi juga kita itu jangan bahir Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad aja ya. Disambungin wa ala alihi, dan juga bagi keluarganya, karena alihi ini ada 3 makna Bu. Alihi, kalau kita lagi baca kayak sekarang itu alihi itu ada 3 makna. Yang pertama, alihi itu kadang bertujuan atau maksudnya itu untuk siapa? Untuk Banu Hashim dan Banu Muthalib. Kan Bani Hashim dan Bani Muthalib, yaitu keluarganya Rasulullah yang memang tahrumu sodako, yang diharamkan atas dia mendapatkan sodako. Ada juga alihi kadang bermakna apa? Bimakna doa ya. Contohnya Allahumma arham alu Muhammad, ya Allah irham, kasihilah alu Muhammad keluarganya atau keturunannya Muhammad. Nah, tapi alu Muhammad waghfir lahum, dan ampuni. Nah, al di sini artinya bukan keturunannya Banu Hashim Banu Muthalib, tetapi al di sini bermakna doa. Berarti mukmin, semua mukmin walaupun mukmin itu asy, bermaksiat. Jadi ketika ada yang doa Allahumma arham ali Muhammad waghfir lahum, ya Allah kasihilah keturunan Nabi Muhammad dan ampunilah mereka, maksudnya itu kepada kita semua, mukmin walau asin, walaupun bermaksiat. Yang ketiga, al di sini kadang juga bermakna apa? Yamdahu alu Muhammad, kadang juga untuk hanya kepada orang-orang beriman saja, orang mukmin yang taqi, yang bertakwa saja. Jadi kadang al di sini dalam buku atau kalau ibu mendengar, al itu kadang bermakna Banu Hashim dan Banu Muthalib, itu keturunan Rasulullah langsung. Kadang juga al itu bermakna artinya apa? Kita semua mukmin ketika itu di tempat berdoa, walaupun mukmin itu kadang bermaksiat. Yang ketiga itu kadang hanya bermakna atau bermaksud kepada orang-orang mukmin yang bertakwa. Sayyidina Muhammad wa ala alihi, tadi wa alihi wa sahbihi.
Washabihi berarti dan juga kepada sahabatnya sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat itu siapa? Sahabat itu apa? Sahabat itu orang yang bertemu Nabi, ya kan? Laqiya ba'da bisatihi, bertemu Nabi setelah beliau diutus menjadi Rasul, itu kan? Walau saat, jadi bertemu laqiya, bukan hanya melihat. Karena kalau di sini kan dikatakan sahabat itu orang yang ngelihat Nabi pakai matanya ketika Nabi itu sudah diutus, kemudian apa? Wa mata ala imani, kemudian dia ketika meninggal itu dalam keadaan mukmin. Enggak cukup, karena kalau dia orang yang melihat Nabi Muhammad, ada sahabat-sahabat seperti Ibnu Ummi Maktum yang beliau itu kafif, tidak melihat. Tapi dia berkumpul bersama Nabi, artinya ketemu Nabi. Maka kalau hanya melihat itu tidak cukup. Maka definisi yang pas sahabat itu apa? Orang-orang yang laqiya, yang memang ketemu walaupun dia tidak dapat melihat, tetap dikatakan sebagai sahabat. Yang penting dia laqiya Nabi, bertemu dengan Nabi, itu kan ba'da bisatihi. Nah, setelah Nabi diutus dan dia mukminan, ketika itu dia juga sudah beriman, kemudian wa mata ala imani, dan ketika mereka meninggal juga dalam keadaan beriman. Ketika itu maka dia layak atau bisa dikatakan predikat sebagai sahabat. Itu definisi dari sahabat. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi kan ada di sini apa? Ada wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada sholawat, ada salam, ya kan di sini. Nah, kenapa di sini penulis memulai dengan sholawat dan salam? Jadi orang tuh ada sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sholawat aja, tapi dia nggak pakai salam. Gitu kan? Kalau di sini kan muallif atau penulis wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam, dan berikanlah salam itu kan keamanan, keselamatan gitu. Jadi sallallahu dan juga salam. Kenapa? Karena ada sholawat yang hanya cukup dengan wa sallallahu ala sayyidina Muhammad aja, nggak sampai wasallam. Nah, ulama itu seperti beliau mengungkapkan atau menyebutkan sholawat dan salam karena untuk keluar daripada ulama-ulama yang memakruhkan, makruh kata seperti Imam Nawawi dan juga ulama-ulama mutakhirin, ulama-ulama terakhir gitu, bukan mutaqaddimin, yang mengatakan makruh bagi orang menyebutkan salawat tapi tidak diakhiri dengan salam. Artinya ifradus sholah itu berarti dia enggak lengkap gitu, enggak pakai salam. Itu makruh kata sebagian ulama yang terakhir seperti Imam Nawawi. Maka untuk keluar dari makruh itu, maka seperti penulis ini juga menyandingkan wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam seperti itu. Tetapi ada makruh menyendirikan sholawat tanpa salam ini kecuali 3 hal, kecuali pada 3 tempat. Pertama, ketika di hujrotihi, ketika di raudhah. Ketika kita di raudhah maka nggak makruh kalau kita hanya pengen sholawat aja, enggak diakhiri dengan salam. Jadi makruhnya itu kecuali di 3 hal ini. Pertama, bukan di hujratihi, bukan di raudhah, bukan di itunya Rasulullah, kubrihi, di kuburnya. Yang kedua, bukan di ghairul warid, bukan memang sesuai yang turun. Artinya ada nas, ada hadis atau Quran yang memang disebutkan tanpa ada salam. Maka kalau memang turun yang seperti itu, nas yang seperti itu, maka nggak makruh kalau kita cuma mau Rasulullah ala sayyidina Muhammad tanpa diakhiri dengan salam. Yang ketiga, ketika ifradul lafdun la kitabah, ketika kita memang nggak makruh kalau ya udah secara lafal aja, nah, gitu, bukan dari penulisan. Jadi 3 hal yang makruh kecuali di 3 tempat tadi. Kemudian as-sholah itu sholawat itu daripada Allah, maknanya itu beda-beda. Kalau Allah bersolawat kepada nabinya itu rahmah, karena kasih sayangnya Allah yang dibarengi dengan ta'zimnya Allah kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau sholawatnya malaikat itu artinya istighfar. Tapi kalau sholawatnya kita itu artinya apa? Tadarruk wa du'a. Jadi ketika kita sholawat itu sebenarnya kita lagi berdoa, sebenarnya kita lagi tadarruk,
lagi menunjukkan ke kelemahan kita. Jadi beda, kalau kita yang bersolawat Adam, itu kan Bani Adam, itu maksudnya berdoa. Tapi kalau malaikat yang istighfar, Adam dan juga makhluk ya, selain malaikat berarti Adam, wal ins wal jin, itu kan jin selain malaikat, karena malaikat itu bukan mukallaf, ya kan, karena malaikat kan tidak ditaklifkan untuk, dia tidak melakukan maksiat gitu. Maka beda ketika beliau malaikat itu sholawat, itu artinya hanya istighfar. Tapi kalau Allah sholawatullah kepada Nabi, itu rahmah yang dibarengi dengan takzimnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bahkan dikatakan Bu, di syarahnya ya, di syarahnya Risalah Jamiah ini banyak ya. Jadi Risalah Jamiah ini kan matan, ya kan, yang ibu-ibu pegang itu matannya. Banyak ulama lain, salah satunya ulama kita itu Imam Nawawi Al-Bantani dari Banten. Beliau asli Banten, kemudian belajar ke Hijaz, ke Mekah, gitu kan, belajar dengan ulama-ulama Mekah. Itu salah satu ulama kita yang nafkharu bihi, kita bangga gitu. Nah, itu seperti Imam Syekh Yasin Fadani, begitu juga Imam Nawawi Al-Bantani. Imam Nawawi Al-Bantani ini juga menjelaskan atau membuat syarah terhadap matanya Risalah Jamiah, namanya Bahjatul Wasail. Bahjatul Wasail. Nah, Imam Nawawi, dikatakan bahwa sholawat, kita kan masih ngomong sholawat nih. Sholawat itu kenapa penting nih? Karena dikatakan anna sholat ala nabi tu siru ila Allah min guri syekh. Jadi bahkan dikatakan namanya guru itu rizki ya Bu ya. Ada yang pengen gitu punya pegangan gitu kan, punya guru, punya syekh gitu. Tapi kan guru itu kadang rizkian juga. Di Mesir itu kan begitu banyak syekh macam-macam gitu kan. Tapi apakah semua orang punya guru? Enggak. Karena guru itu harus klik antara murid dengan guru dan guru dengan murid. Jadi kadang kalau kita pengen pun, kalau belum dapat ya belum, maka ada solusinya. Kata ulama tasawuf bilang anna sholat ala nabi, sholawat terhadap nabi itu menyambungkan atau menyampaikan kita kepada Allah walaupun kita nggak punya guru. Makanya kalau ya saya dari awal S1 gitu kan, belumnya masih nyari guru, banyak sholawat. Minimal kita itu harus punya sholawat kalau kita belum punya guru. Maka itu pentingnya selain pentingnya sholawat, itu kan azimnya sholawat tentang pentingnya guru. Artinya orang kalau punya guru, sholawat kita tuh ibaratnya udah diwakilin, ya enggak? Itu seakan-akan gitu kan, dan itu benar gitu. Tapi kalau orang nggak punya guru, dia harus sholawat untuk menyampaikan diri dia itu sampai ke Allah, itu harus memperbanyak sholawat. Kalau dia belum menemukan guru yang klik, yang dia pas, yang dia taslim, yang dia serahkan semuanya kepada orang tersebut. Bahkan dikatakan man la syaikha lahu, barang siapa yang punya guru fasyaikhuhu syaiton, maka dia otomatis akan berguru kepada syaiton. Artinya nggak ada yang ngarahin. Bahkan Imam Dakok mengatakan asyajaratul lati tanbutu binafsiha, pohon Ibu, pohon kalau dia tumbuhnya tuh dengan sendiri, itu latufmir, dia tidak akan berbuah. Jadi kalau dia nggak dibimbing, pohon yang tumbuh sendiri tiba-tiba gitu kan kebuang pohon biji tumbuh sendiri, sebenarnya dia nggak akan tufmir. Hakikatnya dia tidak akan berbuah karena dia tumbuhnya sendiri. Wa idza asmarat, kalaupun itu berbuah, tiba-tiba berbuah gitu kan, ngebuang biji di belakang rumah, tumbuh sendiri, nggak pernah tuh disiram, tumbuh sendiri. Kalaupun dia berbuah, katanya apa? Fa inna kamroha bi ghairu ladzah. Buahnya itu pasti nggak enak. Pasti nggak enak. Artinya apa? Orang kalau dia tumbuh tanpa seorang guru, tanpa belajar dengan orang yang alim, maka dia tidak akan tumbuh berbuah. Dia tidak akan memiliki ilmu. Kalaupun dia punya ilmu, enggak, tapi orangnya pinter loh. Banyak kan ya? Banyak. Kayak contoh Imam Albani tuh. Imam Albani tuh muhadis. Beliau ahlu hadis karena memang banyak sekali. Beliau bacanya tuh banyak gitu. Subhanallah, kuat gitu. Akalnya tuh kuat. Tetapi bedanya Imam Albani dengan ulama-ulama kita,
yang lainnya itu Imam Albani tidak punya guru, tidak berguru. Beliau tidak berguru kepada guru, artinya kepada orang yang lebih dari beliau. Maka seperti tadi, artinya orang toh kalaupun dia bisa belajar sendiri, toh dia punya ilmu akhirnya pun dengan cara dia belajar karena dia cerdas, tetapi ilmunya tidak akan berkah. Seperti tanaman berbuah, iya berbuah, tapi buahnya pasti nggak enak, gitu kan? Ilmunya pasti kurang berkah, ilmunya pasti tidak bermanfaat karena dia tidak mengambil dari guru tadi. Maka dari sholawat ini penting sekali untuk yang belum, gitu kan? Maka harus memperbanyak sholawat. Kemudian terakhir di sini penulis menukil 2 hadis. Jadi Habib Zain setelah tadi pengantar, beliau dalam mukadimahnya di pengantarnya beliau nukil 2 hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Belajar ilmu itu wajib bagi seorang muslim. Faridoh di sini artinya wajib bagi seorang muslim. Faridoh di sini maksudnya fardu ain, untuk ilmu-ilmu yang sifatnya wajib. Tentang apa ilmu wajib itu? Seperti tauhid. Kita tahu sifat-sifat Allah yang wajib, yang jaiz, yang boleh, yang mustahil, gitu kan? Itu basic gitu. Itu tauhid yang memang wajib bagi seorang untuk mengetahuinya. Jadi hadis ini maksudnya farido ala muslim, ala kulli muslim. Farido artinya ilmu-ilmu yang wajib dipelajari seperti ketauhidan, kemudian juga hukum-hukum Islam, gitu kan, hukum-hukum baik itu ibadah atau muamalah atau jinayah. Kemudian hadis kedua beliau menukil man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang berjalan yaltamisu fihi ilman, mencari ilmu, sahalallahu thariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Nah, thariqan di sini barang siapa yang berjalan menuju ilmu. Perjalanan ini bisa dipahami mau itu jalan hakiki, artinya dia memang pergi dari rumahnya ke masjid, atau jalan di sini juga bermakna maknawi. Maknawi itu berarti dengan dia belajar, menghafal, mengulang, ngedengerin video. Nah, itu juga termasuk salaka. Artinya termasuk juga mengikuti jalan belajar gitu. Jadi enggak cuma secara hissi, cara pandai baca indera yang terlihat, tetapi juga ketika orang itu belajar, mengulang, menghafal, itu juga sama saja salaka thariqan. Dia mengambil ilmu atau berjalan mencari ilmu. Sahalallah, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Jalannya menuju surga tuh maksudnya bisa jadi dia akan dimudahkan. Maknanya banyak, bisa dia dimudahkan dalam belajarnya itu kan, artinya dia akan dimudahkan dari ilmu yang dia akan cari itu dimudahkan, atau dia juga nanti di akhirat nanti akan dimudahkan. Orang-orang sulit gitu tuh sampai ke surga, dia mah dimudahkan jalannya. Nah, itu juga salah satu maknanya yang ada makna lain dituliskan oleh Ibnu Rajab Hambali dalam risalahnya. Kemudian wa ba'du ini sebenarnya ikhtisar atau ringkasan dari amma ba'du. Ya kan, biasanya kan amma ba'du, tapi kok di sini ba'du sadar ya, tapi maksud beliau adalah amma ba'du, aslinya itu amma ba'du, artinya mahma yakunu syai' wa ba'du. Fahadihi masailu, ini adalah masalah-masalah mukhtasirah yang ringkas min ba'di kutubil Imam Al-Hujjatil Islam Al-Ghazali. Jadi Bu, matan yang kita pelajarin ini termasuk tahapannya mukhtasar, ringkas. Jadi kitab itu ada yang mukhtasar, ada yang mabsutoh, ada yang mutawassitoh, ada yang mabsutoh. Jadi ada yang ringkas, ada yang mutawassitoh, yang tengah-tengah, ada yang mabsutoh. Yang mabsutoh itu berarti yang lebih besar. Nah, mukhtasar, kalau mukhtasar itu biasanya apa? Yang memang secara maknanya lafadz yukhtasaru lafdun la makna. Jadi mukhtasar itu salah satu cirinya, buku-buku ringkas itu, matan gitu, cirinya itu yang membedakan dengan mabsutoh, dengan kitab-kitab yang lebih tinggi, dia itu lafadznya itu, lafal-lafalnya dalam kitab ini ringkas, tetapi maknanya enggak ringkas gitu. Jadi apa? Ringkas secara lafal tapi tidak secara makna. Sedangkan mabsutoh, kalau yang lebih tinggi lagi itu apa? Lafalnya banyak, ya kan? Makanya kadang berjilid-jilid. Kalau yang lebih tinggi ini kitabnya itu lafalnya itu banyak, sampai berjilid, dan maknanya juga lebih banyak. Fahadihi masailu mukhtasarah, ini buku ini adalah kumpulan dari masalah-masalah yang diringkas daripada
kitabnya Hujjatul Islam Al-Ghazali. Jadi beliau itu rujukannya salah satunya itu diambil dari kitab-kitabnya Imam Ghazali. Seperti apa? Seperti Bidayatul Hidayah, ya kan? Karena Bidayatul Hidayah kitab Imam Ghazali itu juga kitab yang mengumpulkan 3 hal, 3 asasi ilmu. Yang pertama itu tasawuf, kemudian fikih, ya kan? Kemudian tentang akidah. Jadi beliau kiblatnya itu adalah Imam Ghazali. Atau juga Ihya Ulumuddin, kita tahu kan? Atau Minhajul Abidin. Nah, itu juga buku-bukunya Imam Ghazali. Imam Ghazali ini sedikit mungkin ya kita ini waktunya sudah belum Ustaz? Sedikit lagi ya sampai biar hari ini kita selesai di muqaddimah itu ya. Insyaallah bulan depan kita masuk ke bab pertama. Jadi Imam Ghazali, jadi beliau kiblatnya itu Imam Ghazali. Ghaliban ini berarti kebanyakan penulis Habib Zain dalam Risalah Jami ini mengambil dari kitab Imam Ghazali. Karena Imam Ghazali itu ulama yang bahkan namanya Hujjatul Islam Ghazali itu hanya beliau namanya. Nggak ada ulama lain yang memiliki namanya kayak beliau, itu dari namanya. Dan beliau itu terkenal Hujjatul Islam ya, artinya tinggilah, ulama yang tinggi dengan kitab-kitabnya juga termasuk kitab-kitab yang mubarak yang diterima oleh halayak umum, yang jarang orang tuh nggak baca Ihya Ulumuddin, ya nggak, jarang orang itu nggak tahu kitabnya Ihya Ulumuddin, Bidayatul Hidayah. Saking apa? Saking sama ikhlasnya mu'alif, ikhlasnya beliau, dan juga ketakwaan dan kesolehannya Imam Ghazali, seperti Imam Nawawi dan lain sebagainya. Man arafaha, nah, man arafaha wa amila biha, kata Habib Zain, barang siapa yang mengetahuinya, artinya dia akan nanti setelah baca buku ini nih, dia akan tahu ilmu. Wa amila biha, kemudian mengamalkannya. Barang siapa mempelajari kemudian mengamalkannya, kata Habib Zain, narju. Nah, ini mulai doanya penulisnya nih Bu. Doanya Habib Zainnya, narju, saya berharap. Dan ingat Bu, beliau termasuk ahlun yang mustajab doanya. Beliau termasuk orang yang kalau doa itu mustajab. Maka kita tahu nih apa doa beliau kepada kita. Kepada kita yang mempelajari ilmunya. Kata beliau, barang siapa yang mempelajarinya dan mengamalkannya. Jadi belajar dan mengamalkan Bu, bukan tahu tapi nggak diamalin. Ya kan? Karena apa? Al ilmu ya tafu bil amal. Ilmu itu akan berkembang, nah, itu dengan amal. Wa in aja bahwa illa fartahal. Kalau kita memang ngamalin ya kan ilmu itu akan tetap, akan bertambah. Wa illa fartahal. Kalau tidak ngamalin ilmunya itu akan hilang. Ya Bu ya. Ya Pak ya. Jadi ilmu kata Habib Zain, beliau ngedoain untuk 2, orang yang belajar dan orang yang ngamalin. Kalau belajar doang tapi nggak ngamalin, ya Allah alam nih, dapat nggak doanya beliau, ya kan? Apa kata beliau? Narju, saya berharap minallah, kepada Allah, an yakuna min ahlil ilmi, semoga orang yang belajar dan mengamalkan kitab ini menjadi ahlul ilm. Amin Allahumma. Insya Allah kalau enggak kita, dzurriyyah kita, keturunan kita ya percaya, harus yakin gitu kan. Walaupun sama orang tua saya mungkin zaman yang berbeda, mungkin, dan saya alhamdulillah ditempatkan di tempat ilmu. Jadi ibu dengan ibu belajar, jangan saya sudah berumur emang masih bisa jadi ahlul ilm, bukan gitu. Tapi kebaikan ilmu, ibu belajar ilmu ibu akan nyampe ke anak cucu ibu dan bapak. Maka semoga kita bisa mendapatkan dan doa daripada Habib Zain. Apa kata Habib Zain? Narju minallah, saya berharap agar orang yang belajar dan mengamalkan ini menjadi ahlul ilmi zahiran wa batinan. Itu ahlul ilmi yang bukan majazi, bukan hanya identitas aja, tapi ahlul ilmi yang zahir. Ahlul ilmi yang zahir itu apa? Ahlul ilm yang zahir itu orang yang memang tahu hukum Allah, gitu kan? Dia itu mengetahui hukum-hukum Allah, gitu kan? Mengajarkannya dalam kehidupannya, wa batinan, dan dia juga hatinya penuh dengan ketakwaan. Nah, enggak cuma dia belajar hukum aja tapi hatinya tidak. Maka zahiran wa batinan wa billahi taufik. Dan semoga Allah memberikan taufik. Taufik itu apa sih? Taufik itu apa? Taufik itu khalqu qudratu ta'ah fil 'abd. Jadi taufik itu Allah, ketika Allah itu menitipkan atau memberikan
kepada seorang hamba itu untuk apa? Melakukan ketaatan. Jadi ketika ibu dari rumah ke sini itu taufik, Bu. Karena Allah menggerakkan hati ibu, khalqu qudratu ta'ah fil abad. Itu kan definisinya. Allah menggerakkan hati kita dalam ketaatan kepada hambanya, itu taufik. Kebalikan taufik itu namanya khidlan. Naudzubillah. Khidlan itu apa? Khidlan itu ketika kita diberikan apa? Khalqu qudratul maksiyah. Ketika kita lebih condong, hati kita itu condong kepada maksiat, itu namanya khidlan. Kebalikan dari taufik. Makanya ulama itu seringkali Pak, ya Allah bitaufik, ya Allah bitaufik. Semoga Allah memberikan taufik. Artinya taufik itu yusakhiru fit ta'ah. Semoga kita tuh ditaskhir, taskhir itu apa? Semoga kita tuh selalu dalam jalan-jalan ta'ah. Artinya yang takilu min ta'ah ila ta'ah, artinya berpindah dari satu ketaatan ketaatan lainnya gitu. Artinya selalu ruang lingkupnya itu dalam ketaatan. Maka semoga kita mendapatkan keberkahan daripada doa penulisnya ya Bu ya. Kita pasang niat semoga kita atau keturunan-keturunan kita menjadi ahlul ilmi dhahiran wa batinan. Wabillahi taufik. Wallahu a'lam.